itu pakai ngerengek-ngerengek dan sebagainya. Ada yang itu bukan karena dia manja, tapi kemungkinan besar juga karena ada halangan berbahasa di sana. Jadi untuk anak yang seperti itu pendekatannya juga nggak bisa kayak gini. Ini soal. Kadang-kadang kita berpikir kalau udah dikasih soal, gurunya bacain, selesai. Itu kadang ya, betul seperti itu. Ini ada soal, guru kelas 1, ibunya bacain ya soalnya. Pernah seperti itu? Pernah. Gak usah ragu, bisa santai aja. Ya, guru kelas 2 masih ada yang bacain? Masih ada yang bacain kelas 2? Bacain. Kelas 2 enggak, kalau kelas 1. Benernya adalah wajib sekarang. Untuk kumar, semua teks bentuknya aural. Kelas 1 dan kelas 2 teksnya berbentuk aural. Anak tidak boleh membaca sendiri. Sekalipun ada teks dibacakan oleh guru dan kemudian diulang, tidak boleh baca sendiri. Untuk kelas 1 dan kelas 2 aural teksnya dibacakan. Karena anak itu lebih gampang menerima informasi dengan cara menyimak daripada dia baca, dia artiin, syukur-syukur dia paham katanya. Kalau katanya dia tidak paham, tuh apa? Syukur-syukur kalau dia bisa baca, kalau dia masih ngeja, iu dan sebagainya. Jadi teks dibacain kelas 1 kelas 2. Berusaha dan ya. Jangan ya. Apa benar Anda? Guru kelas 1 biasanya 1 bulan suaranya hilang. Tuh. 1 minggu ya? 1 minggu suaranya hilang. Semangat itunya. Udah kayak nyanyi rock keluar. Nah, berikutnya. Nah ini. Cara pengemasannya, Pak Yami tadi. Ada gambar-gambar kayak ini. Nah ini. Sebenarnya alasan utama kami bikin asesmen sebagai proyek ini, Bu. Pertama, kalau kita ngomong, nah besok mau ulangan tengah semester, besok mau ulangan semester, nih ada yang khawatir, gimana besok mau ulangan? Kalau jelek dimarahin, gitu kan? Ada juga yang begitu. Nah ada yang panik, naik iPhone tuh, bukan khawatir lagi, panik sampai nggak tahu mau ngapain. Dia panik doang, ada yang gitu, ya, terutama kelas atas. Ada juga yang sampai sakit perut karena stres. Anak saya tahun berapa tuh ada, yang kalau setiap kali ulangan sakit perut, katanya ini bukan. Bukan. Menurut saya juga, sorry. Menurut saya juga. Jadi dia panik setiap kali ulangan dia sakit perut. Jadi hari pertama, hari kedua ulangan biasanya dia nggak masuk karena sakit perut, panik dan sebagainya. Ada yang semangat, kalau ulangan saatnya nih nunjukin kalau aku paling hebat gitu. Ada yang biasa aja, biasa aja. Ini waspada Bu. Ini saya ulangi berkali-kali sama sekolah yang kemarin juga bilang, ini waspada, jangan sampai nggak waspada sama yang biasa aja. Maksudnya waspada ini gimana? Ada yang paham? Kenapa anak yang biasa aja tuh waspada? Soalnya gini, nilai 10 dia ketawa, nilai 2 dia ketawa, nilai 4 dia ketawa juga. Jadi semuanya diketawain. Nah untuk anak kayak gini, nasihatinnya gimana? Besok berusaha lebih baik lagi ya. Loh gimana caranya? Dia kan semuanya diketawain sama dia nilainya. Jadi jangan sampai anak kita ketika lihat ada anak yang menertawakan hasilnya, itu sebaiknya dipanggil, takutnya jadi kebiasaan. Gitu jadinya. Berikan pemahaman kalau mau. Jadi kalau di kalau misalnya mau bagiin nilai pun jangan langsung ngasih bagiin, gitu. Tapi dikasih tahu juga batasannya tuh berapa, gitu. Jadi supaya mereka tahu, gitu, ya. Nih, jadi karena selalu terjadi seperti ini, akhirnya yang ada nilai ulangan harian, nilai sehari-hari lebih tinggi dari ulangan harian, nilai harian lebih tinggi dari ulangan PTS. Ulangan PTS bisa jadi paling rendah di antara ulangan dibandingkan dengan ulangan PAS. Karena PTS di tengah-tengah biasanya, belum ada polanya. Jadi dibandingkan ulangan harian, yang ibu-ibu teman-teman yang sering ngatrol nilai paham? Ada yang sering naik ke puncak gunung nilainya selalu tuh kita beribadah mulu Bu tiap tahun gitu, nilainya begitu naikin gitu ya, kita naikin yang 4 ke 8 ke 7, nah yang ke 9 ke berapa? Yang 9 ke berapa? 11 kita naikin ya. Kan kita harus adil Bu, naikin juga ya 10,5 gitu ya. Jadi ini yang terjadi supaya agar semua anak mendapatkan hasil belajar yang baik, makanya kita tidak bisa mengujikan pakai tertulis saja. Karena ada batasan anak itu mengingat, ada batasan anak itu mampu menuliskan pemahamannya. Dia paham, belum tentu dia mampu menulis. Masalah itu. Jadi kemudian kami melaksanakan dalam bentuk proyek, ya seperti itu. Nah proyeknya seperti apa sih buatnya?
minum dulu. Soalnya berat, minum dulu. Ayo, yang mau minum dulu, makan dulu gitu. Soalnya kalau udah berat, ntar susah mikirnya malah amok. Tuh, minum. Perselingkuhan. Iya. Ya, jangan ya. Nah ini ya. Untuk melaksanakan atau membuat asesmen dalam bentuk proyek ada step by step yang harus dipahami. Pertama, kita harus benar-benar paham sumatif itu apa. Itu dulu. Jangan sampai nanti kita tahu sumatifnya hanya setengah-setengah atau kurang pas, kita sudah melaksanakannya. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih konsepnya. Asesmen sumatif itu apa? Paham nih? Klik. Nah, oke. Kita lanjut nih. Klik. Oke. Nah, di sini pertama, tujuan asesmen sumatif itu sebagai alat ukur untuk pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi boleh beberapa TP sepanjang masih berhubungan. Ya, satu atau lebih beberapa tujuan pembelajaran. Itu asesmen sumatif. Ya, enggak asesmen sumatif satu, tujuan TP-nya satu, enggak. Dia bisa gabungan beberapa. Gitu. Yang kedua, asesmen sumatif merupakan dasar penentuan kenaikan kelas. Ya, dasar penentuan kenaikan kelas. Kita nilainya dari sini, asesmen sumatif. Sumatif yang mana? Sumatif lingkup materi sama sumatif semester. Sebenarnya kalau mau konten langsung, sumatif semester yang dimaksud adalah sumatif akhir semester. Anak kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6 masih K13, makanya tetap ada PTS. Kalau semuanya sudah kumer, mungkin tidak ada lagi PTS. Gitu, ya. Jadi kalau dulu kan ada yang bilang paruh pertama semester 1, paruh pertama semester 2, sekarang nggak ada lagi sebenarnya. Jadi nggak ada asesmen tengah semester. Tapi karena tadi kelas 2 masih FTS, kelas 3 juga demikian, kelas 5 dan kelas 6 demikian, makanya juga dibuatkan kelas 1 dan kelas 2. Lalu gimana Pak letak ini asesmen tengah semesternya? Yang dijadikan sebagai asesmen lingkup materi. Gitu. Jadi asesmen lingkup materi bagi guru kemarin yang belum sempat bikin asesmen lingkup materi, ya ini. Atau masih ada yang ragu-ragu, ya ini saatnya. Gitu. Jadi berikan asesmen atau kayak kita bilang sebenarnya PH ya. Kita PH gitu, tapi PH yang dikumpulkan kemudian jadi asesmen tengah semester. Jadi ini dipakai untuk penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Yang berikutnya ini, asesmen sumatif untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Tahun lalu kita memang belum banyak belajar, bikinnya sendiri. Bayangkan saya nih, kita terima buku dari pemerintah. Waktu pertama kali ditunjuk jadi sekolah penggerak itu bulan April, tanpa ada persiapan. Guru yang nggak tahu kumer seperti apa, langsung disuruh melaksanakan kurikulum merdeka. Persiapan kami hanya 2 bulan. Dan dari situ ada satu masalah seperti ini. PP nggak ada bukunya, IPAS ada bukunya, tapi terlalu tinggi. Bayangkan saja begitu saya buka halaman pertama IPAS, dia langsung praktik. Dan matematikanya kelas 4 sampai miliar, sampai triliun. Dan konteksnya itu udah soal cerita. Itu yang kami hadapi. Disuruh buat KTP, lah bikinnya aja deh, kok gimana gitu. Pelatihannya cuma sehari 2 hari gitu. Ya, saya yang calon pengajar praktik tanya Bu apa? Ada sini Bu Maria tuh? Ada lagi luar. Itu hanya diajarkan kulitnya Bu. Kulitnya nggak pernah sampai detail kayak gini. CP apa, TP apa? Enggak, CPP itu nggak diajarin itu. CPP nggak diajarin itu, belajarnya saya sendiri. Gitu. CPP yang diajarkan apa? Coaching ke guru penggerak diajarin. CPP enggak. Gitu. CPP diharapkan guru yang mandiri, belajar sendiri. Gitu. Jadinya, makanya nggak heran kalau ada CPP ngajar, terus guru penggeraknya terlalu canggih, nanyanya kita bisa bengong. Gitu. Itu bisa terjadi. Gitu. Ada yang muter-muter. Itu bisa terjadi itu. Jadi yang diajarkan tidak banyak, tidak lengkap. Kita diminta lihat apa? Platform Merdeka mengajar, menolong banget.
Ya, di situ ada aksi yang menuntut kita supaya buat, tapi terus terang Bu ya, saya sendiri baru 3 sertifikat karena terlalu sibuk saya jadi belum bikin yang lain-lain, jadi belum sempat bikin yang lain. Saya bikin yang saya tertarik, asesmen, diferensiasi saya bikin kayak gitu. Tapi kalau yang modelnya tidak tertarik, saya kayaknya nggak bikin sampai aksinya dan walaupun sudah dilakukan kadang lupa. Biasanya kalau kita mengajar kan lupa foto ya, lupa videoin, akhirnya lewat gitu aja gitu jadinya. Nah, di sini ketika kita tidak paham, kita buat ATP IPAS. Karena tadi bukunya nggak nyambung, nggak bisa kita pakai sama sekali. Dia suruh kita praktek, alatnya nggak ada di sekolah. Ini kayak ngantengin gurunya beneran ya. Lihat PP, buku PP. Nah ini RPP yang dikasih, modulnya tidak ada, tidak dikasih di bukunya. Dan ya, terus juga guru kelas 1 datang-datang ngomong, Arif ini buku bahasa Indonesia gimana? Gambar semua katanya. Tulisannya dikit, blok semua. Saya pakai 2 bulan juga habis. Udah garuk kepala aja kan jadinya. Nah akhirnya ketika kita bikin asesmen sumatif, kita jadi tahu gagal semua tuh ATP yang dibuat. ATP yang dibuat gak bener. Akhirnya dari situ kita perbaiki ATP-nya. Hasil sumatif bisa dipakai, misalnya hasil sumatifnya jelek. Ketika hasil sumatifnya jelek, anak-anak kebanyakan jelek, yang harus ditanyakan dulu pada kita adalah apakah ATP kita sudah tepat. Karena ATP kan dari sana ya. Apakah ATP kita sudah tepat? Kalau ATP-nya belum tepat, ubah ATP-nya. Jadi banyak sekali perombakan ATP tahun lalu yang terpasang harus kami ubah. Makanya itu ada namanya refleksi dan tindak lanjut. Ya, WiFi itu dulu. Biasanya selalu melanjutkan. Direfleksi sudah belum tuh ATP-nya. Kalau tidak tercapai harus dibagi, harus direvisi dan sebagainya. Nah itu gunanya. Jadi ATP itu bukan kitab suci ya. Kita buat, tapi tahun besok bisa berubah. Gitu. Kadang-kadang yang kayak kacau begini, saya ngerasa banget tahun lalu. IPAS disuruh bikin IPAS. IPAS itu ada di fase B, kelas 4, tapi di pojok. Capaian sebelumnya kan nggak ada. Jadi anak itu, saya masuk IPAS, saya masuk matematika, yang harus saya ajarkan lebih dahulu adalah materi tahun sebelumnya, kelas 3. Karena mereka nggak siap pakai bukunya. Sampai-sampai orang tua datang ke saya setelah 1 bulan, datang ke saya, Pak, berapa orang tuh? 7 orang, sama Korlas. Ada 3 orang yang ingin menghadap, saya bilang badan sama Korlas saja supaya lebih enak. 7 orang datang. Di ruangan saya nyampur sama ruangan kepala sekolah, ada Bu Dwi di sana. Ngomong aja langsung. Mereka nanya satu, yang mereka nanya satu hal, Pak, kenapa bukunya nggak dipakai? Ya saya tabur aja bukunya. Saya tabur aja hasilnya anak-anak. Bu, anak kita nggak sanggup untuk belajar kayak gini. Anak kita, maaf kata, sebagian masih patung berhala. Udah paham? Diam. Mana yang belum paham? Diam. Gitu. Jadi kalau mungkin kalau saya ngomong kayak gini, Bapak ke kantor ya, diam. Itu juga bisa terjadi. Saking diamnya. Makanya saya bilang sama orang tua, Bu, Kumer, apalagi IPAS, itu ada pengamatan di situ, ada pengumpulan data di situ, ada pengolahan data, ada penyajian, ada kelompok. Artinya ada aktivitas kelompok di situ. Anak kita belum bisa. Lalu anak saya aja nyampur sama temennya yang dia nggak suka, nangis, banjir, katanya gimana? Dipukul sama temennya di kelas 3, di kelas 2 dijogin. Wah, astagfirullahaladzim. Terus yang satu ngumpulnya, Pak, nggak mau sama dia kan lambat, Pak. Kita yang pintar-pintar aja. Jadi anak saya nggak siap untuk belajar seperti itu. Nah, kalau anak kita masih seperti itu, masih belum berkembang seperti itu, masih diam aja, jangan pakai proyek. Makanya kadang P5 itu nyangkut, gurunya bingung mau melaksanainnya kayak gimana. Karena tadi untuk bisa P5, apalagi P5 modelnya adalah project based dan experiential learning, itu nggak bisa kalau anaknya diam aja. Bayangin aja untuk anak yang diam. Kalau anak saya sekarang udah terbiasa ya, setahun sama saya. Kalau saya bilang kayak gini, ya sekarang kamu cari data, boleh di lab komputer, boleh tanya sama guru, boleh mereka langsung, karena udah biasa. Tapi untuk anak yang diam, baru ngomong kayak gitu, kok diam aja? Sampai ke bawah dia bingung mau ngapain. Kita teriakin, kita bantu yang satu lagi lari. Kelas 4 nggak ada bedanya sama anak kelas 3, kelas 2, masih sama, agak beda dikit doang. Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau mau P5 baik, kalau mau melaksanakan asesmen bentuknya project bukan berbasis tes,
memang ada banyak yang harus kita siapkan, terutama dari anak kita. Anak kita itu harus mau berkomunikasi dengan baik. Ada TikToknya, kita ngomong apa, dia berani berpendapat, temannya ngomong apa, dia berani berpendapat. Kalau sudah begitu sudah baik. Yang kedua, dia sudah mulai paham cara belajar itu kayak gimana. Karena homework itu nggak bisa nih loh pengertiannya kita kasih, enggak. Kebanyakan dari aktivitas, dari aktivitas yang dilakukan baru kemudian tadi kamu melakukan apa, kesimpulannya apa. Jadi homework lebih banyak seperti itu. Capek di kita merancangnya, tapi nggak sampai berusaha ngajarinya. Merancangnya capek, rancangnya kayak gini, LKPD gini. Tapi kalau udah belajar, ya kita tinggal ngeliatin. Tapi tadi ngeliatin kalau anaknya memang udah siap belajar. Makanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, terutama kelas 3 ya. Kelas 3, kelas 4, yang naik kelas 4 ke kelas 5 dan anaknya belum berubah, masih diam aja, itu PR-nya berat di kelas 5. Mengubah anak seperti itu di kelas 5 berat, Pak. Di kelas 6 apalagi. Mereka egonya udah ada, udah malunya udah lebih. Tapi dari kelas 3 ke kelas 4 lebih gampang diubah. Lebih gampang diajak supaya ngomong. Jadi itu dulu gitu ya. Kadang-kadang ketika anaknya belum bisa banyak belajar, belum berani untuk menyatakan pendapatnya, ya sudah tutup buku dulu. Gitu. Padahal sehari 2 hari sampai mereka mau. Saya tutup buku berapa lama, Bu? 2 minggu. 2 minggu nggak belajar apa-apa. Saya pertama kali masuk kelas 4, saya tutup buku. Jadi duduk, meja pinggirin semua dalam bentuk lingkaran, curhat, ngobrol, pengenalan diri, ajakan permainan, beda-beda kelompok, 2 minggu kemudian baru bisa. Setelah MPLS, jadi MPLS saya kan 3 hari, waktu itu belum yang banyak ya Bu ya, belum banyak, baru 3 hari, saya lanjut tuh sama pengenalan. Jadi nggak langsung belajar. Ya, yang repot apa? Guru bidang studi. Begitu masuk kelas saya, anaknya tebar-tebaran di lantai, nggak ada bangkunya, nggak ada mejanya. Lah ini gimana bocah mau belajar? Gitu. Jadi yang repot kalau bilang studi. Kalau kita mah guru kelas, ya memang begitu, gitu. Tapi akhirnya, alhamdulillah sekarang. Gitu. Cuma itu ya. Artinya, bikin asesmen sumatif bentuk proyek, lihat dulu anak kita. Anak kita mampu tidak? Jangan sampai kita senang bikin asesmennya, anak nggak ngerti kerjainnya. Anak ngerti atau senang ngerjainnya, kita beban buatnya. Harus sama-sama enjoy. Kita kalau enjoy, buat ikhlas, pahala mengalir, anak-anak juga begitu, belajarnya gitu. Jadi dia tahu, semua anak tuh jadi pede. Yang tadinya dia pikir kayak gini, aku nggak bisa matematika, ya sudah matematika, saya masih bisa bagus di seni, saya masih bisa bagus di bahasa. Jadi dia punya keahlian, dia punya percaya diri yang dia berani menampilkan di sisi lainnya. Nggak bisa berharap kalau semua anak kita pintar di matematik, gurunya kejam-kejam, ya. Kalau nggak mengharapkan semuanya pintar di matematik nggak bisa. Jadi itu dulu ya. Jadi ini fungsinya. Asesmen tujuannya, asesmen sumatif tujuannya 1, untuk menguji pemahaman atau ketercapaian satu atau lebih tujuan pembelajaran. Yang kedua, digunakan sebagai penentuan kenaikan atau kelulusan dari tahapan tersebut. Yang ketiga adalah sebagai bahan evaluasi kita, terutama ATP yang kita buat sama proses pembelajaran kita. Nah itu. Kayaknya berikutnya. Pak, kesepakatan dulu ya, sayang. Karena tidak sesuai dengan di undangan, jadi ada penambahan ya sebelum zuhur ya. Kalau di undangan ya sampai pukul 11. Tapi kan tadi Bunda Ija setengah jaman itu lebih, jadi mohon keikhlasannya ya. Oke, sepakat? Karena ini lagi seru-serunya nih, lagi berapa tangga nanti belum keisinya ini. Ya, oke ya. Jangan ngantuk ya. Jangan ya. Oke, ya. Makasih Bu ya. Nah ini, sini dulu. Terus miskonsepsi nih. Konsep asesmen sumatif yang selama ini kurang tepat. Asesmen sumatif biasanya soal PAS atau PAT harus dalam tes tertulis, itu nggak pas. Nggak harus dalam tes tertulis. Jadi kalau ada kepala sekolahnya di sini, besok kalau anaknya besok kalau gurunya minta, Pak, Bu, saya PTS-nya itu pakai praktik, Bu, saya PTS-nya itu pengamatan, Bu, saya PTS-nya itu pakai produk dan sebagainya, itu boleh, sangat boleh. Tapi bolehnya itu apa? Nah kayak gimana yang bolehnya? Nanti kita sampai sana. Bolehnya itu kayak gimana? Jadi kepala sekolah nggak bisa bilang boleh aja. Contohnya kayak gini. Bu, saya mau bikin untuk asesmen PTS ini, saya mau bentuknya pengamatan. Terus ditanya, pernah bikin pengamatan? Gitu. Terus ditanya, pernah Bu, pengamatannya berapa hari? 1 hari. Jangan diizinin Bu, jangan diizinin. Kalau gurunya jawab pengamatan, penilaian pengamatan 1 hari, jangan diizinin.
Ya, penilaian pengamatan minimal 1 minggu. Minimal 1 minggu. Jadi miskonsepsi yang kedua adalah PTS itu atau PAS itu harus 1 hari. Nggak ada. PTS atau PAS bisa multi hari, bisa beberapa hari. Contohnya proyek di sekolah kami itu 16 hari. PTS-nya 16 hari untuk semua pelajaran kami gabungkan. Lintas CP itu lebih susah tapi nggak sampai sana ya. Tapi intinya kalau besok teman-teman mau bikin PTS bentuknya tidak tertulis atau non tradisional, alternatif istilahnya, atau dengan menggunakan assessment alternatif, pastikan waktunya itu sesuai. Kalau misalnya hanya praktik, ya bisa 1 hari. Ya, kalau misalnya bentuknya adalah produk, lihat dulu apakah produknya itu melalui tahapan perencanaan, ya, perencanaan, perumusan, atau baru pembuatan, ataukah hanya produk yang sifatnya memang ini cuma buat. Contohnya kayak seni, misalnya mewarnai produk seperti itu bisa 1 hari. Tapi kalau produknya adalah pembuatan maket, nggak bisa 1 hari, itu harus 3 hari. Mulai dari wawancara, perumusan, jadi itu kalau yang bentuknya maket, larinya ke pembelajaran berbasis masalah problem-based learning gitu. Jadi ingat yang kedua ya, tidak harus tes tertulis. Tidak harus juga. Tes itu ada 2 ya, tes tertulis dan tes lisan. Artinya, saya tidak mau tes tertulis, saya tidak mau tes tertulis, saya mau tes lisan saja. Ya sama aja, sama-sama tes. Gitu. Ya, cuma gaya cara penyampaiannya aja yang berbeda. Sebaiknya dipakai alternatif lain. Alternatifnya seperti apa nanti bisa dicatat. Seperti apa? Yang kedua, asesmen atau PTS. Nih di kelas kami, di sekolah kami sudah mulai diterapkan tahun ini. Jadi jadwalnya itu hanya kayak gini. Jadwal PTS dari tanggal 4 September besok, 4 September sampai tanggal 22. Setelah itu saya berikan kepada gurunya. Terserah gurunya mau taruh di hari apa. Misalnya, jadi PTS itu dilaksanakan di pembelajaran sehari-harinya, tidak di hari khusus. Contohnya habis PTS pulang. Kalau habis PTS pulang dan kita P5-nya pakai blok, rata-rata kalau P5 pakai blok itu ada di bulan November, waktu belajarnya ambil. Sedangkan muatan kita juga cukup banyak ya. Walaupun sebenarnya kurikulum merdeka itu esensi aja, tapi nggak cukup esensi saja, dia harus aplikatif dan sebagainya. Jadi saya kasih ke gurunya, terserah mau hari apa, gitu, dirancang PTS-nya mau hari apa, bentuknya seperti apa, instrumennya seperti apa. Yang penting dari tanggal 4 sampai 22 kelar, gitu. Dilaksanakan dalam belajar seperti belajar sehari-hari. Jadi tidak lagi masuk kayak gini. Anak-anak, sekarang kita tes, enggak kayak gitu. Kalau kayak gitu, kalau itu kata pertama yang didengar anak, muncul tuh tadi khawatirnya, paniknya, groginya. Tetap seperti biasa, hari ini tujuan kita belajar ini. Jadi sampaikan tanpa ada kata-kata tes. Ada beberapa anak kayak alergi dengan kata-kata itu. Jadi jangan dibilang tes ya. Terutama kelas 1 sama kelas 2 ya. Kelas 1, kelas 2. Nah, juga misalnya kayak gini, Bu, saya mau bikin penilaian bentuknya pengamatan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, apa yang diamati. Misalnya saya ingin PPKN, PP atau Pendidikan Pancasila itu paling pas untuk pengamatan. Contohnya menerapkan siswa, TP-nya contohnya seperti ini. Siswa menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila bergotong royong di lingkungan sekolah atau kelas. Itu enak tuh, 1 minggu. Lihat, hari pertama kita bikin kerjasama, misalnya kita sama-sama membersihkan kelas, lihat seperti apa, ada yang main-main dan sebagainya, kita checklist dan sebagainya, perlu daftar checklist. Sampai hari kedua kita bikin seperti apa, hari ketiga bikin seperti apa, kemudian setelah 7 hari nilainya kita terjemahkan dalam skala nilai, interval nilai. Selesai, nggak perlu ada kata-kata tes. Karena tadi apa? Menerapkan nilai-nilai Pancasila. Menerapkan bisa nggak pakai tulisan? Cocok nggak? Nerapin pakai tulisan cocok nggak? Ya cocok gitu kan, walaupun memang bisa menuliskan cara penerapannya, tapi bisa nggak? Nggak cukup kan, kita tahu tertulis sama praktik beda. Ada orang yang bisa menuliskan tapi belum tentu bisa dan sebagainya. Jadi pilihlah memang teknik asesmen yang paling sesuai. Yang kedua ya, jadi tidak perlu terburu-buru sama waktunya, harus 1 hari selesai. Nah ini yang sering. Tadi aku WA tanya, Pak Arif, untuk laporan asesmen sumatif, apakah harus berupa angka? Gitu. Ini yang terjadi karena orang tua input kita selalu angka. Orang tua melihat prestasi anaknya dari angka. Ini tugas dari kepala sekolah nantinya. Gitu. Kalau di kami tanggal 2 ya Bu ya, ada sosialisasi nanti. Sosialisasi di saat parenting tentang
PTS supaya orang tua nggak kaget kalau ada guru yang ngasih nilainya itu dalam bentuk deskripsi. Gitu. Jadi boleh deskripsi saja. Justru yang diharapkan deskripsi. Nilai tanpa deskripsi, balikin rapotnya. Karena nggak tahu pencapaiannya di mana, kekurangannya di mana. Jadi nilai kalau misalnya PTS dibagiin cuma nilai, dan itu nggak bisa. Nggak bisa. Justru yang ada harus deskripsi.